Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini Bapak akan melanjutkan materi trigonometri analitika, yaitu materi yang ketiga, trigonometri sudut paruh. Sebelumnya Bapak akan mereview materi-materi sebelumnya ya, yang mana pada video pertama Bapak sudah bahas materi yang pertama yaitu trigonometri jumlah dan selisih sudut. Ada sin A plus minus B, rumusnya adalah sin A cos B plus minus cos A sin B. Jadi kalau ini plus, ini pakai plus. Kalau ini minus, sini pakai minus. Dan sin hafalannya adalah sin cos, cosin. Ya. Kemudian cos A plus minus B, rumusnya adalah cos A cos B min plus sin A sin B. Kalau sini plus, sini min. Kalau sini min, sini plus. Sedangkan untuk cos, rumusnya adalah cos cos sin sin. Kemudian tan A plus minus B, rumusnya adalah tan A plus minus tan B per 1 min plus tan A tan B. Kalau ini plus, ini min. Kalau ini min, ini plus ya. Rumusnya hafalannya untuk tan ya, yaitu tan per 1 tan ya. Kemudian di video yang kedua, Bapak juga sudah membahas trigonometri sudut ganda, yaitu yang pertama ada sin 2A. Rumusnya adalah 2 sin A cos A, kemudian ada cos 2A, rumusnya ada 3 nak ya. Bisa pilih salah satu, sesuaikan dengan kondisi soal. Yang pertama ada cos kuadrat A min sin kuadrat A, atau bisa juga 2 cos kuadrat A min 1, atau bisa juga 1 min 2 sin kuadrat A. Kemudian rumus yang ketiga ada tan 2A. Rumusnya adalah 2 tan A per 1 min tan kuadrat A. Jadi ini sudah Bapak bahas di 2 video sebelumnya nak ya. Kemudian, nah kita lanjutkan materinya yaitu trigonometri sudut paruh. Di sini yang pertama ada rumus sin setengah A. Rumusnya adalah plus minus akar 1 min cos A per 2. Nah, plus minus ini nanti menyesuaikan dengan sudutnya nak ya. Kalau setengah A-nya ini di kuadran 1 atau 2, maka sin nilainya positif. Tapi kalau setengah A-nya ini di kuadran 3 atau di kuadran 4, maka sin nilainya negatif ya. Jadi sekali lagi plus minusnya ini menyesuaikan sudut setengah A-nya ini di kuadran mana ya. Kemudian yang kedua ada cos setengah A. Hampir sama rumusnya, plus minus akar 1 plus cos A per 2. Bedanya ini plus di sini minus. Begitupun juga dengan ini nak ya. Plus minusnya ini bergantung setengah A-nya ada di kuadran mana. Kalau setengah A-nya ini ada di kuadran 1 atau kuadran 4, maka cos nilainya positif. Kalau setengah A-nya ada di kuadran 2 atau kuadran 3, maka cos nilainya negatif. Ya. Selanjutnya yang ketiga ada tan setengah A. Rumusnya ada 3, sesuaikan dengan kondisi soal. Yang pertama ada plus minus akar 1 min cos A per 1 plus cos A. Anak-anak perhatikan kalau setengah A-nya ada di kuadran 1 atau kuadran 3, maka tan nilainya positif. Begitupun kalau setengah A-nya ada di kuadran 2 atau kuadran 4, maka tan nilainya negatif ya. Selain itu ada rumus ini ya, untuk tan setengah A rumusnya bisa sin A per 1 plus cos A, atau bisa juga 1 min cos A per sin A ya. Nah lebih jelasnya, perhatikan contoh 3.1. Berdasarkan rumus trigonometri sudut paruh yang pertama, dapat diperoleh nilai dari sin 22,5 yaitu, anak-anak perhatikan 22,5 ini bukan merupakan sudut istimewa. Jadi dia bukan sudut istimewa. Maka kita akan sulit untuk mencari nilai dari sin 22,5. Nah, untuk mencari nilai sin 22,5 ini, maka kita harus merubah sudut 22,5 ini ke dalam bentuk sudut istimewa, yaitu menjadi setengah dikali 45. 45 ini kan sudut istimewa. Coba kita cek, setengah dikali 45 sama dengan 22,5. Betul nak ya? Jadi ini dan ini merupakan suatu hal yang sama.
Sekarang kita fokus ke dalam bentuk sin setengah kali 45. Sama halnya dengan sin setengah A. Maka rumusnya plus minus akar 1 min cos A per 2, yaitu plus akar 1 min cos A, A-nya 45 nak ya, per 2. Kenapa kok plus? Nah, plus tadi kita melihatnya dari sini. Setengah kali 45 sama dengan 22,5. 22,5 berada di kuadran 1. Sin di kuadran 1 nilainya positif. Maka yang kita ambil adalah yang positif. Kemudian cos 45 itu sama dengan setengah akar 2. 1 min per 2-nya tetap nak ya. 1 min per 2-nya tetap. Kemudian untuk menghilangkan setengahnya ini, maka baik pembilang maupun penyebut sama-sama dikalikan 2. Sehingga dapat kita peroleh 1 dikali 2 sama dengan 2. Setengah akar 2 dikali 2. Setengah dikali 2 habis nak ya. Tinggal akar 2. Nah ini. Kemudian 2 dikali 2 sama dengan 4. Sehingga kita peroleh akar 2 min akar 2 per 4. Kemudian baik pembilang maupun penyebut sama-sama kita akar. Fokus ke pembilang dulu. 2 min akar 2 kalau diakar menjadi akar 2 min akar 2. Tetap nak ya. Nah, sedangkan 4 kalau diakar menjadi 2. Karena posisinya sebagai penyebut maka di bawah ya. Jadinya 1 per 2. Maka dapat kita peroleh sin 22,5 nilainya sama dengan setengah akar 2 min akar 2. Selanjutnya perhatikan contoh 3.2. Berdasarkan rumus trigonometri sudut paruh yang kedua, dapat diperoleh nilai dari cos 112,5 yaitu, nah sekali lagi nak, perhatikan 112,5 ini bukan merupakan sudut istimewa. Maka gimana caranya ini harus kita rubah ke dalam bentuk sudut istimewa, yaitu menjadi setengah dikali 225. 225 ini merupakan sudut istimewa di kuadran 3 ya. Oke. Sekarang bentuknya menjadi cos setengah kali 225 sama halnya cos setengah kali A. Rumusnya plus minus akar 1 plus cos A per 2 sama dengan minus akar 1 plus cos A-nya 225 per 2. Kenapa kok minus? Nah, kalau minus ini kita lihat dari sini nak ya. Setengah dikali 225 sama dengan 112,5. 112,5 itu berada di kuadran 2. Cos di kuadran 2 nilainya negatif. Makanya Bapak memilih negatif. Ya. Kemudian cos 225. Cara mencari cos 225. Ini kita menggunakan rumus di kuadran 3. Sebentar Bapak coret-coret dulu nak. Nah, ini ya. Ini dapat kita rubah menjadi cos. Rumus di kuadran 3 itu 180 plus alfa. Maka 225 ini kita rubah ke dalam bentuk 180 ditambah 45 ya. Nah, kemudian ini rumusnya apa? Cos 180 plus alfa itu rumusnya adalah sama dengan min cos alfa, yaitu min cos 45 sama dengan min cos 45-nya setengah akar 2. Dan ini sudah Bapak jelaskan di materi penunjang nak ya. Jadi bisa dilihat-lihat lagi video materi penunjang ya. Jadi cos 225 ini sama halnya dengan minus setengah akar 2. Ini nak ya, min setengah akar 2. Nah ini kan plus dikali min setengah akar 2 sama dengan min setengah akar 2. 1 per 2-nya tetap ya, negatifnya sama akarnya juga tetap. Kemudian untuk menghilangkan setengahnya ini, maka baik pembilang maupun penyebut sama-sama dikali 2. Sehingga dapat diperoleh 1 dikali 2. Nah ini Bapak hapus dulu nak ya, sebentar. Nah, 1 dikali 2 sama dengan 2. Setengah akar 2 dikali 2. Setengah dikali 2 habis nak ya, tinggal akar 2. 2 kali 2 sama dengan 4. Kemudian baik pembilang maupun penyebut sama-sama diakar. Pembilang dulu fokus. 2 min akar 2 diakar menjadi
akar 2 min akar 2. Tetap nak ya. Kemudian 4 diakar menjadi 2. Karena posisinya sebagai penyebut, maka posisinya di bawah ya. Nah, minusnya di luar sini ya. Sehingga dapat kita peroleh cos 112,5 itu sama dengan minus setengah akar 2 min akar 2. Selanjutnya, perhatikan contoh 3.3. Apabila diberikan kosek alfa sama dengan 5/3 dengan alfa di kuadran 2, maka dapat diperoleh representasinya sebagai segitiga siku-siku yaitu, nah misalkan ini segitiga siku-sikunya, karena ini sudutnya alfa, misalkan alfa Bapak taruh di sini ya. Nah, kalau alfanya di sini, maka ini sebagai sisi depan, yaitu di depan sudut alfa. Ini Bapak singkat D ya, depan disingkat D. Sedangkan ini sisi samping disingkat SA, karena di samping sudut alfa. Sedangkan ini sisi miring disingkat Mi. Kemudian kosek itu kebalikan dari sin. Karena sin itu adalah sin demi, maka kosek itu sama dengan mide. Kebalikannya demi ya, yaitu mide. Berarti ini miring, ini depan. Berarti miringnya 5, ini nak ya. Sedangkan depannya 3 ya, ini depannya. Kemudian untuk sisi sampingnya dapat kita peroleh melalui Pythagoras, yaitu sisi miring kuadrat dikurangi sisi depan kuadrat. 25 dikurangi 9 sama dengan 16. Diakar sama dengan 4. Kemudian berdasarkan rumus yang kedua dapat diperoleh nilai dari cos setengah alfa. Ini nak ya, cos setengah alfa. Nah, rumusnya ini. Cos setengah alfa sama dengan plus akar 1 plus cos alfa per 2. Menyesuaikan ini nak ya. Nah, tapi kenapa kok ini dipilih plus? Sebab anak-anak perhatikan setengah alfa. Alfanya di kuadran berapa? Alfanya di kuadran 2. Sudut di kuadran 2 itu kan nilainya antara 90 sampai 180. Nah, kalau dibagi 2 berarti nilainya pasti berada di kuadran 1 jadinya ya. Anggaplah misalkan seperti ini. Alfanya di kuadran 2 kita ambil 120. 120 kalau dibagi 2 sama dengan 60. Berada di kuadran 1. Paham nak ya? Jadi setengah alfanya ini di kuadran 1. Nah, karena ini di kuadran 1, maka cos nilainya positif. Maka ini yang kita ambil positif. Jadi jangan terpengaruh alfa di kuadran 2 nak ya, jangan. Tapi anak-anak fokus setengah alfanya. Karena alfanya di kuadran 2, kalau dibagi 2, maka setengah alfanya jadi di kuadran 1. Maka cos nilainya positif. Jadi seperti itu ya. Kemudian perhatikan di sini ada cos alfa. Cos alfa. Nah, cos itu kan cosami nak ya. Alfanya di sini, cosami. Samping per miring. Jadinya 4/5. Karena alfa di kuadran 2, maka cos nilainya negatif. Jadinya negatif 4/5. Kalau cos alfa, anak-anak melihat alfanya. Alfanya di kuadran 2, maka cos nilainya negatif. Kalau cos setengah alfa, maka anak-anak lihatnya setengah alfa. Setengah alfanya di kuadran 1, maka cos nilainya positif. Jadi seperti itu nak ya, harus dihati-hati ya. Jadinya min 4/5. Kemudian untuk menghilangkan 1/5-nya, maka baik pembilang maupun penyebut sama-sama dikali 5. Kemudian 1 dikali 5 sama dengan 5. 4/5 dikali 5. 5-nya habis nak ya. Tinggal 4. 2 dikali 5 sama dengan 10. Kemudian 5 min 4 sama dengan 1. Kemudian baik pembilang maupun penyebut sama-sama diakar. 1 diakar sama dengan 1, 10 diakar sama dengan akar 10. Kemudian kita rasionalkan penyebutnya nak ya. Penyebutnya kita rasionalkan sama-sama dikali akar 10. 1 dikali akar 10 sama dengan akar 10. Akar 10 dikali akar 10 sama dengan 10. Sehingga dapat kita peroleh cos setengah alfanya sama dengan akar 10/10.
10 ya. Ini jawabannya. Selanjutnya perhatikan contoh 3.4. Apabila diberikan sin 2x sama dengan 12/13, maka dapat diperoleh representasinya sebagai segitiga siku-siku yaitu, nah misalkan ini segitiga siku-sikunya, anak-anak perhatikan ini sudutnya 2x. Misalkan sudut 2x itu Bapak taruh di sini nak ya. Jadi menyesuaikan kalau ini 2x, maka ini 2x. Maka ini sebagai sisi depan, ini samping, ini miring. Sin definisinya adalah sin demi, depan per miring. Berarti depannya 12, miringnya 13. Ini nak ya, depannya 12, miringnya 13. Sampingnya kita gunakan teorema Pythagoras, yaitu 13 kuadrat dikurangi 12 kuadrat. 169 dikurangi 144 sama dengan 25. Di akar sama dengan 5 ya. Kemudian berdasarkan rumus yang ketiga, dapat diperoleh nilai dari tan X yaitu tan X. Nah, anak-anak perhatikan di sini kan X. Padahal sudut yang diberikan adalah 2X. Jadi bagaimana caranya X ini kita rubah ke dalam bentuk 2X. Yaitu kita jadikan setengah dikali 2X. Betul nak ya? Setengah dikali 2X sama dengan X ya. Nah, tan setengah 2X. Tan setengah A. Rumusnya ada ini. Tapi yang Bapak pilih adalah ini ya. Sin 2X per 1 plus cos 2X. Ini ya. Jadi kalau tan setengah A, ini pakai sin A cos A. Kalau tan setengah 2X, ini pakai sin 2X cos 2X. Jadi menyesuaikan. Kalau ini A, ini A, ini A. Ya. Ini A, ini A, ini A. Kalau ini 2X, maka ini 2X, ini 2X. Tinggal menyesuaikan nak ya. Kemudian 2X. 2X sudutnya ini, 2X. Sin definisinya adalah sin demi, berarti depan per miring, 12/13. Cos 2X. 2X-nya ini cos sami, samping per miring, 5/13. Kemudian untuk menghilangkan 1/13-nya, sama-sama Bapak kalikan 13 nak ya. Sehingga diperoleh 12/13 dikali 13, 13-nya habis, tinggal 12. 1 dikali 13 sama dengan 13, 5/13 dikali 13 sama dengan 5. Sehingga dapat kita peroleh 13 ditambah 5 sama dengan 18. Ya. 12/18 ini bisa kita sederhanakan, masing-masing dibagi 6. 12 dibagi 6 sama dengan 2, 18 dibagi 6 sama dengan 3. Maka dapat kita peroleh nilai dari tan X sama dengan 2/3 ya. Jadi sekali lagi ini harus kita sesuaikan. Dikasihnya 2X, dikasihnya 2X, maka gimana caranya X ini kita rubah ke dalam bentuk 2X ya. Jadi kurang lebih seperti itu nak. Selanjutnya, perhatikan contoh 3.5. Apabila diberikan tan X sama dengan min 3/4 dengan X sudut tumpul, nah perhatikan nak ya, X-nya kan sudut tumpul. Sudut tumpul kan nilainya antara 90 sampai 180. Artinya X berada di kuadran 2. Ya, jadi diingat-ingat X-nya berada di kuadran 2. Dan ini sesuai nak ya. Karena X berada di kuadran 2, maka tan nilainya negatif ya. Maka dapat diperoleh representasinya sebagai segitiga siku-siku yaitu, nah misalkan ini segitiga siku-sikunya, dan ini sudutnya X, misalkan Bapak taruh di sini ya. Maka ini sebagai sisi depan, ini samping, ini miring. Tan definisinya adalah tan desa, depan per samping, maka depannya 3, sampingnya 4. Sehingga dapat kita peroleh sisi miringnya menggunakan teorema Pythagoras yaitu, ini nak ya, akar 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. 9 ditambah 16 sama dengan 25, di akar sama dengan 5. Kemudian berdasarkan rumus trigonometri penjumlahan sudut dan rumus pertama dan kedua, dapat diperoleh nilai dari sin setengah X plus 30 yaitu, nah anak-anak fokus dulu,
sin setengah X plus 30. Ini kita menggunakan rumus trigonometri penjumlahan sudut. Misalkan dulu ini adalah sin A plus B. Maka rumusnya adalah sin A cos B plus cos A sin B. Rumus ini sudah kita bahas di video yang pertama ya. Kemudian di sini ada sin setengah X, di sini ada cos setengah X. Nah, kita pakai rumus ini, sin setengah A, cos setengah A. Rumusnya ini nak ya. Nah, maka sin setengah X dapat kita rubah menjadi plus akar 1 min cos X per 2. Jadi menyesuaikan ini nak ya. Kenapa kok pilih plus? Sebab X di kuadran 2 tadi ya. X di kuadran 2. X yang berada di kuadran 2, kalau dibagi 2 maka jadinya di kuadran 1. Sin di kuadran 1 nilainya positif. Begitupun ini cos setengah X, ini nak ya. Nah, jadi menyesuaikan ini. Cos setengah X rumusnya ini ya. 1 plus cos A per 2. 1 plus cos X per 2. Sama seperti tadi, setengah X-nya di kuadran 1, maka cos nilainya positif. Maka ini kita ambil positif. Sedangkan cos 30 ini sudut istimewa, maka nilainya cos 30 sama dengan setengah akar 3. Sedangkan sin 30 sama dengan setengah ya. Nah, ini karena tempatnya tidak cukup nah ya, Bapak taruh atas. Nah, jadinya seperti ini ya, tadi sudah sampai sini. Sehingga dapat kita peroleh cos X. Ini X. Nah, cos definisinya kosami, samping per miring. Ini nah ya, 4/5, 4/5 ya. Tapi anak-anak perhatikan, X tadi berada di kuadran 2, maka cos nilainya negatif. Negatif kali negatif jadi positif. Kosami 4/5, sami ya, samping per miring, 4/5 ya. 1/2-nya tetap ya. Setengah akar 3-nya tetap. Kemudian ini. Sama kayak tadi. Cos X. X-nya ini kosami. Samping per miring. 4/5. Karena X di kuadran 2. Maka cos nilainya negatif. Negatif kali positif. Negatif ya. Nah. Kemudian 1/5-nya ini kita hilangkan nak ya. Yaitu sama-sama dikalikan 5/5. Sehingga diperoleh 1 dikali 5 sama dengan 5. 4/5 dikali 5 sama dengan 4. 2 dikali 5 sama dengan 10. Setengah akar 3-nya tetap. Ini pun juga seperti itu. 1 dikali 5 sama dengan 5. 4/5 dikali 5 sama dengan 4. 2 dikali 5 sama dengan 10. Setengahnya tetap. Kemudian 5 tambah 4 sama dengan 9. Langsung diakar nak ya. Langsung diakar saja. Sekali lagi. 5 tambah 4 sama dengan 9, diakar sama dengan 3. 10 diakar sama dengan akar 10 ya. Kemudian 5 min 4 sama dengan 1, 1 diakar sama dengan 1. Kemudian 10 diakar sama dengan akar 10. Setengah akar 3-nya tetap, setengahnya juga tetap. Kemudian ini fokus kita kalikan dulu. 3 dikali 1 dikali akar 3 sama dengan 3 akar 3 ya. Akar 10 dikali 2 sama dengan 2 akar 10. Kemudian ini 1 kali 1 sama dengan 1. Akar 10 dikali 2 sama dengan 2 akar 10. Penyebutnya sama-sama 2 akar 10. Kalau penyebutnya sudah sama, maka yang atas tinggal kita jumlahkan. 3 akar 3 ditambah 1 sama dengan 3 akar 3 plus 1. 2 akar 10. Kemudian penyebutnya kita rasionalkan, yaitu sama-sama dikalikan akar 10 per akar 10. Fokus nak ya, 3 akar 3 dikali akar 10. Sesama akar kita kalikan. 3 dikali 10, 30. Jadinya 3 akar 30. Kemudian 1 dikali akar 10 sama dengan akar 10. Kemudian akar 10 dikali akar 10 sama dengan 10. Dikali 2 sama dengan 20. Maka dapat kita peroleh nilai dari sin setengah X ditambah 30 sama dengan 3 akar 30 plus akar 10 per 20 ya. Ya, demikian pembelajaran pada pertemuan kali ini. Semoga bisa dipahami nak ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.